Uhdikum salaman bitahiyatas salam, tahiyatan bil jinan, tahiyatan mubarakah min indillah. Yusallimu as-saghir 'ala al-kabir, wal marru 'ala al-qa'id, wal qalil 'ala al-kasir. Wassalamul ladzi rajat tuyuru yatiru ila sama. Bidzalika ajibus salami bil hamasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Expo 5 Al-Multazam, Al-Quran sebagai pegangan pokok umat Islam, esensinya merupakan kitab yang universal. Al-Quran adalah kitab yang mulia yang Allah turunkan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran sebagai pedoman hidup seluruh umat yang membawa cahaya keislaman. Dalam pandangan Syekh Abdul Muqsid Al-Ghazali mengatakan bahwasannya wahyu tidak hanya dibatasi dalam paradigma Islam, tetapi Islam sebagai agama yang universal dapat menjadikan landasan bagi umat lain sepanjang masa. Berbicara tentang peran Al-Quran di masa era globalisasi ini, peran Al-Quran sangatlah banyak. Apalagi bagi kita semua kalangan pemuda bangsa. Al-Quran dapat memberikan syafaat, pertolongan di hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, kelak ia akan datang di hari kiamat memberikan syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas mengatakan bahwasannya Al-Quran dapat memberikan syafaat bagi para pembacanya. Seseorang tidak akan mampu mendapatkan syafaat Al-Quran kecuali ia terikat kuat dengan Al-Quran, terikat hatinya dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pemimpin, pedoman, dan landasan dalam hidupnya. Syekh Abdurrahman Al-Qadi mengatakan bahwa syafaat Al-Quran itu memang nyata. Syafaat Al-Quran berbeda dengan syafaat yang lainnya. Syafaat Al-Quran dapat menjauhkan semua yang masuk ke dalam api neraka. Hadirin rahimakumullah, perkenankanlah kami pada kesempatan kali ini menyampaikan syahril Al-Quran yang berjudul Raih Syafaat Al-Quran demi menggapai perubahan, dengan landasan Quran surat Shad ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalna ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kitab Al-Quran
yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Hadirin rahimakumullah, Imam At-Tabrani dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang penuh berkah. Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tujuannya agar seluruh umat manusia memahami dan mendalami isinya. Al-Quran sebagai landasan hujah bagi umat Islam. Seseorang tidak akan mendapatkan syafaat kecuali ia menjadikan Al-Quran sebagai landasan dalam dirinya. Imam As-Suyuti juga menjelaskan bahwasannya diturunkannya Al-Quran supaya menjadikan manusia itu lebih baik, menjadikan manusia itu lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam An-Nawawi Al-Bantani juga menjelaskan dalam kitab tafsirnya, hikmah diturunkannya Al-Quran dengan tujuan agar menjadikan landasan bagi seluruh umat manusia, menjadikan landasan bagi umat Islam. Oleh karena itu, marilah kita selaku umat Islam senantiasa selalu menjaga Al-Quran, senantiasa selalu menjaga Al-Quran sebagai landasan hidup kita, sebagai fondasi keimanan kita. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai pemuda bangsa haruslah senantiasa menjaga, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai imam, sebagai petunjuk dalam hidup kita, agar kita mendapatkan syafaat pertolongan di hari kiamat. Syafaat Al-Quran itu berbeda dengan syafaat yang lainnya. Syafaat Al-Quran tidak akan menjerumuskan orang-orang yang membacanya ke dalam api neraka. Bahkan syafaat Al-Quran tidak akan masuk ke dalam hati-hati orang yang berkafir. Para pemuda-pemuda bangsa, kita sebagai pemuda senantiasa selalu menjaga, mengikat Al-Quran di dalam hati kita, supaya hidup kita menjadi lebih baik, hidup kita menjadi lebih beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, cukup sekian penyampaian syahril Quran dari kami. Sebelum kami tutup, kami akan menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke pasar, ketemu Pak Aan. Pak Aan sedang membeli koran. Jadikanlah Al-Quran sebagai landasan demi menggapai perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.